warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Masya Allah, ada yang bawa kue, ada yang bawa minuman. Ini kayaknya nggak ikut game ini yang bawa makanan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ana ingin tanya, yang tadi main game tapi nggak kenal sama lawannya, angkat tangan. Tuh lihat jamaah, jadi nggak kenalan dari tadi gitu kan. Ayo kenalan dulu baru kita lanjutkan. Udah kalah nggak kenalan gitu kan. Nah, jadi seharusnya game itu jadi ajang perkenalan. Semoga semakin dekat dan insya Allah nanti malam ada game lagi dan tidak ganti. Supaya semangat untuk mengalahkan yang tadi. Gimana? Oh, ada yang 5-0 jemaah. Masya Allah. Dia pikir menang, padahal lawannya ngefur memang jemaah. Dia... Baik, ahibati fillah. Kembali kita berkumpul untuk menuntut ilmu. Di sela-sela liburan, di sela-sela hiburan dan kesenangan kita bersama anak-anak di tempat ini. Semoga kita pulang ada yang kita bawa. Dan di antaranya adalah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita masuk ke hadis nomor atau ke doa nomor 31 ya. Doa nomor 31 ini ada riwayat Aisyah, ada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau kita membaca hadis di sini disebutkan bahwa Fatimah radhiyallahu taala anha suatu hari menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia meminta kepada beliau seorang pembantu. Yang biasa kita ketahui atau yang sudah kita ketahui, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan amalan kepada Fatimah dan Ali bin Abi Thalib adalah membaca zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Tapi ada riwayat lain, dan riwayat itu disahihkan oleh para ulama, bahwasanya Nabi SAW mengajarkan doa ini juga. Dan disebutkan Abu Saleh As-Samman, salah seorang tabi'in, dia setiap malam itu sebelum anak-anaknya tidur selalu disuruh membaca doa ini. Dan kalau kita melihat doa ini, doa yang mengandung pengagungan kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Di saat kita hendak tidur, di saat kita terkadang memiliki banyak masalah di hari itu, tapi tubuh kita membutuhkan waktu untuk istirahat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, ala adulluka ala ma huwa khairun laki min dzalik, ala adulluki. Maukah engkau aku ajarin sesuatu yang lebih baik dari yang kau pinta, itu pembantu tadi. Apa doanya? Membaca doa Allahumma rabbas samawati sab'a. Ya Allah, Tuhan pemilik, pencipta, pengatur langit yang 7. Bayangin ya, Allah itu bukan hanya ngatur kita. Allah itu bukan hanya mengatur urusan kita di kantor kita, urusan kita di keluarga kita. Allah itu mengatur alam semesta ini. Dia memilikinya. Wa rabbal arsyil azim.
Di riwayat lain disebutkan wa rabbal ard, rabbas samawat. Tuhan 7 langit dan bumi, dan di sini disebutkan wa rabbal arsyil azim. Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Rabbana wa rabba kulli syai'. Tadi ada yang tanya sama ana, Ustadz, kok kebanyakan doa di Al-Quran itu pakai Rabbana dan Robbi. Kalau di hadis itu lebih banyak pakai Allahumma. Sebenarnya tidak juga. Ada beberapa doa yang menggunakan Rabbi dan Rabbana. Salah satu yang kita baca, di mana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami, wa rabba kulli syai', dan Tuhan segala sesuatu, munzilat Taurat wal Injil wal Quran. Kita lihat seorang muslim itu beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan semua. Di antaranya adalah beriman dengan Taurat yang Allah turunkan, Injil dan Al-Quran. Faliqal habbi wan nawa. Allah itu yang membelah biji dan inti. Nawa itu bijinya kurma. Jadi ada bebijian secara umum, ada an-nawa itu biji kurma. Allah yang membelahnya. Bagaimana dari biji itu bisa tumbuh pohon yang begitu besar. Di sini tatkala manusia merenungkan ciptaan Allah, maka masalah dia remeh. Nggak ada masalah yang besar sebenarnya. Kalau kita ingat kita punya Allah yang maha besar. Allah yang membelah biji dan biji kurma tadi. A'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyatihi. Yang artinya aku berlindung dari kejahatan segala sesuatu yang engkau memegang ubun-ubunnya. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini kecuali di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka ini doa benar-benar meminta kepada Allah dengan mengakui bahwa Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Antal awal falaysa qablaka syai'. Engkaulah yang awal. Tiada sesuatu yang sebelummu. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Dan engkau yang terakhir. Tidak ada yang sesudahmu. Wa anta zahir falaysa fawqaka syai'. Engkaulah yang zahir. Di atasmu tidak ada sesuatu apapun. Wa antal batin. Engkau yang ada di dalam dan tidak ada sesuatu pun yang ada di bawah. Falaysa dunaka syai'. Di bawahmu nggak ada. Artinya Allah itu yang memiliki semuanya. Terus mintanya apa? Jadi kalau kita lihat dari awal sampai akhir itu berisi tawassul. Kita tahu tawassul yang disyariatkan itu ada 3. Siapa yang mau menyebutkan? Ibu-ibu. Sebutkan tawassul dalam berdoa yang disyariatkan. Ada orang yang bertawassul sama orang mati. Apakah seperti itu Nabi mengajarkan? Tidak. Tapi kita butuh tawassul. Supaya Allah mengabulkan doa kita. Jadi tujuan tawassul itu bagaimana Allah mengabulkan doa kita. Ya ibu-ibu, itu ada yang angkat tangan. Kasihkan mic-nya. Yang angkat tangan tetap angkat ya sampai dikasih mic. Soalnya kalau turun bingung mau dikasihkan ke siapa.
Nah, silahkan. Ya, Bismillah, 3 jenis tawasul dalam doa. Satu, tawasul dengan nama-nama Allah. Kedua, tawasul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Yang ketiga, tawasul dengan meminta bantuan kepada orang soleh untuk mendoakan kita. Orang soleh? Orang soleh yang masih hidup dan yang ada masih di depan hidup kita. Dan ada untuk mendoakan Barakallahu fiik. Nah, kasihkan hadiahnya. Itu tawasul yang disyariatkan. Dalam hadis ini tawasul dengan apa? Dengan nama-nama Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan sifat Allah Azza. Disebutkan. Yang diminta apa? Iqdi annid dain. Wa aghnini minal faqr. Yang diminta, ya Allah, lunaskanlah utangku. Dan kayakan aku dari kefakiran. Subhanallah jemaah. Panjang tawasulnya. Karena orang yang punya utang itu bingung. Siapa yang tidak punya utang? Angkat tangan di sini. Atau yang punya utang? Angkat tangan. Lebih banyak yang punya utang apa yang tidak punya utang? Kira-kira. Ada seorang masyayikh khutbah Jumat di Arab Saudi. Dia menyampaikan dalam khutbahnya. Bangsa kita ini sya'bun madjun. Bangsa yang suka berhutang. Jadi memang ada sistem ekonomi yang menciptakan manusia-manusia yang cenderung berhutang. Jadi sistemnya dibentuk. Dulu Masya Allah. Anak ingat ada orang tua sudah meninggal dunia. Kawan abah anak. Anak waktu itu kuliah di Medina mungkin semester 4. Anak datang ke rumah dia ke Kediri. Itu pentingnya kita itu bergaul sama orang-orang yang sepuh untuk mendapatkan pengalaman dari mereka. Salah satu yang dia sampaikan kepada anak Syafiq kata dia. 2 yang dia sampaikan kepada. Yang pertama dia katakan Syafiq semua perempuan itu bengkok. Betul Ibu? Engkau mau ke ujung dunia, anak belum nikah pada waktu itu. Nggak ada yang lurus. Kalau lurus, harus diperiksa. Jangan-jangan bukan perempuannya. Semua kayak gitu. Yang kedua, dia ngomong, kalau engkau mau usaha, peluklah pohon sesuai dengan kedua tangan. Jangan terlalu berambisi memeluk pohon yang besar. Engkau nggak mampu. Yang ada engkau menderita. Dia sampaikan kepada dia, anak dengerin aja. Tapi setelah ke belakang ini anak lihat benar ternyata yang dia sampaikan. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam berlindung dari hutang. Karena terkadang ada orang butuh, kemudian dia berhutang. Padahal kebutuhan itu tidak terlalu mendesak. Maka seharusnya dia tidak berhutang. Apalagi kalau hutangnya untuk gaya hidup. Di antara tanda-tanda kiamat itu dekatnya pasar. Pasar itu berdekatan. Dulu pasar itu boleh jadi dalam sepekan cuma sekali. Maka kalau yang tinggal di Jakarta, dia tahu dengan namanya pasar Senen. Itu hanya hari Senin ada pasar dulu. Coba. Ada pasar Rebo, ada pasar Jumat, ada pasar Minggu, ada pasar apa lagi? Kemis. Sabtu ada? Nggak ada. Tapi yang jelas pasar itu dulu, ya gitu. Kalau orang mau ke pasaran itu ya nunggu nanti. Di antara tanda-tanda kiamat itu pasar itu berdekatan. Dan ada pasar yang 24 jam sekarang di mana? Di handphone kita. Nggak perlu kemana-mana. Dan inilah yang membuat akhirnya orang itu berhutang lagi. Marketplace yang ada menyediakan apa? Pay letter. Terus apa lagi?
Pay letter itu punyanya apa? Punya Shopee. Masya Allah. Mak-mak ini. Ada emak-emak yang nggak beli, enggak, cuma lihat doang. Ini masukin keranjang doang, gitu, masukin keranjang terus gitu kan. La haula wala quwata. Akhirnya nanti menimbulkan kecenderungan dan keinginan, lalu beli nggak punya uang, utang. Nabi SAW berlindung dari hutang. Sebelum berhutang, beliau sudah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Dosa, hutang, dosa, hutang. Sampai istri Nabi radhiyallahu taala anha heran, ya Rasulullah, engkau takut banget sama utang gitu. Ada apa sebenarnya? Ternyata memang utang itu penyakit yang mengantarkan ke dosa nanti. Dan riba itu hadir ya untuk memenuhi banyak keinginan-keinginan manusia. Sampai muncul pemikiran tadi, kalau nggak utang nggak mungkin ya. Kalau nggak mungkin kau sukses gitu loh. Modal segitu, wah nggak mungkin. Sampai ada istilahnya apa, biaya uang itu. Jadi orang kalau usaha itu, apa bahasanya pedagang saja. Jadi dia menghitung utang itu sebagai modal gitu. Apa? Cash flow. Bukanlah. Cost of money. Cost of money. Jadi dia memang sudah menghitung, ada biayanya nih. Maka berusaha untuk menghindari hutang. Dan yang sudah punya utang, baca doa ini. Dan ini dianjurkan bukan hanya yang punya utang ya. Jangan sampai antum mengatakan, enggak lah aman. Anda nggak perlu baca doa ini, nggak punya utang. Karena di sini ada dua permintaan. Ikdi annidain, bayarkan buat aku hutangku, wa aghnini minal faqr, dan kayakan aku dari kefakir. Baik, kemudian di doa yang selanjutnya, yang dari Ali bin Abi Thalib di halaman 60, ini kita lihat bagaimana ada seorang yang datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika Ali menjadi khalifah, maka dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, inni ajaztu an mukatabati fa'inni. Yang artinya, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku tidak mampu membayar perjanjian pembebasan budakku. Ini seorang budak, dulu budak itu bisa menebus dirinya sendiri. Yang ngomong sama majikannya, aku ingin bebas. Majikannya mengatakan, oke, engkau bayar umpamanya 100 juta. Maka dia kemudian bekerja. Dikasih waktu sama majikannya untuk menebus diri. Ini budak mengatakan, aku sudah gak mampu lagi. Dan banyak manusia itu kalau bicara mampu dan tidak mampu, dia akan menghitung kemanusiaan dia, lupa dia dengan pencipta langit dan bumi ini. Kebanyakan kita mencari rezeki dengan bekerja, dan terus bekerja. Lupa bahwa rezeki itu ada dua. Rezeki yang mencari kita dan rezeki yang kita cari. Contoh, bapak-bapak nih, sebutkan 3 rizki yang mencari kita. Angkat tangan yang bisa jawab. Nah, mana yang angkat tangan? Contoh 3 rizki yang mencari kita. Kita tidur diketok, dibangunin. Masya Allah. Nah, bapak-bapak, 3. Mana bapak-bapak? Kayaknya bapak-bapak jaya, ada yang katakan. Bapak-bapak jarang dapat rezeki yang mencari ya. Kebanyakan mencari rezeki. Nah, silakan. Izin Ustaz.
warisan, dapat warisan. Oke, dapat Kemudian- warisan. Antum di WA, bapak meninggal gitu. Oke. Rizki gitu kan. Ya. Kemudian mendapat hadiah. Dan Hadiah, kemudian diberi makanan oleh tetangga. oh dikirimin sama makan sama tetangga. Masya Allah, Ya. jazakallah khair. Ya. Yaitu di antara rizki tadi yang mencari kita. Tahu-tahu ada yang transfer fulus sama antum. 2M. Masya Allah ya. Ana ingat ada kawan di Jember, dia dapat transferan fulus 2M jemaah. 2 hari tangkap KPK. Iya, tapi dia nggak korupsi. Ada fulus yang masuk ke rekening dia. Dia ngomong sudah bahagia dia dapat, ya Allah. Dia pikir rizki yang mencari dia gitu kan. Dia nggak tahu. Tapi subhanallah kata dia akhirnya Anda dipanggil ke Jakarta berulang kali Ustaz. Bayar sendiri. Karena dipanggil ke Jakarta. Wah nggak ada, ganti capek nggak ada. Jadi kalau dapat transferan duit banyak itu dan antum tidak tahu, hati-hati. Makanya kalau bisa dilaporkan. Karena belum tentu rizki. Boleh jadi adab nanti. Jadi rizki tadi, ada rizki yang mencari kita. Kita tidur, kita kemana. Ana masih ingat dengan cerita Abu Sayyad ya. Subhanallah. Bagaimana Abu Sayyad ini hidup dalam kefakiran. Kemudian dia mendapatkan uang dengan menjual ikan. Dia belikan roti. Lalu dia bawa pulang. Di tengah jalan dia melihat ada seorang wanita yang sedang minta-minta bersama putrinya. Dia nggak tega jemaah, dikasihkanlah roti itu kepada 2 orang. Ketika diberikan kepada 2 orang itu, Masya Allah sang anak tersenyum gembira sambil makan. Abu Sayyad ini nggak jadi pulang ke rumahnya. Karena dia nggak tahu sudah. Istrinya lapar, anaknya juga lapar gitu. Cuma dia nggak tega melihat yang lebih lapar. Gitu. Akhirnya dia berangkat ke pasar dan tidak tahu mau kemana. Tapi dia jalan aja. Tahu-tahu di pasar itu ada yang teriak mengatakan, Man yadulluni ala Abi Sayyad. Siapa yang menunjukkan aku kepada Abu Sayyad, kata dia. Loh, kau mau Abu Sayyad? Itu loh orang yang sedang berjalan itu. Didatangilah orang itu. Kata dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata dia, ada apa engkau cari aku? Aku punya utang sama bapakmu. 30.000 dirham. 30.000 dirham itu 3.000 dinar. Berapa 3.000 dinar? Mana yang serok emas? Tolong dihitungkan gitu ya. 3.000 dinar kira-kira berapa? Ya 1 dinar sekarang 10 juta. Berarti 30 miliar. Kira-kira 30 miliar. Bayangin. Dia nggak pernah mencari rizki itu. Dia jala ikan, dia pikir itu rizkinya dia. Ya dia dapat ikan, dia jual. Tapi ternyata ada rizki yang mencari dia. Salah satu usahanya adalah apa? Bersedekah. Berbagi sama orang lain. Allah berikan rizki. Ada cerita lagi. Dalam kitab Ash-Shiddah Ba'dal Al-Faraj Ba'dal Shiddah kalau nggak salah. Anak ingin menceritakan hal ini supaya kita tidak bergantung kepada pekerjaan kita. Sebagai sumber rizki. Karena sumber rizki itu adalah Allah Azza wa Jalla. Inna allaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah itulah yang maha memberikan rizki. Bukan pekerjaan kita. Bukan keringat kita. Tapi Allah yang kasih rizki. Ada cerita di Irak. Ada seorang yang hidup dalam kesusahan. Dia terus minta berdoa sama Allah Azza wa Jalla. Dia berusaha. Tahu-tahu dia mimpi. Dalam mimpinya disebutkan rizkimu ada di Baghdad. Dia dari pinggiran Baghdad sana. Kata dia, aku gak kenal siapa-siapa di Baghdad. Kata dia. Mau kemana? Kata dia. Akhirnya dia mimpi berulang kali rizkinya ada di Baghdad. Berangkatlah dia jam.
ngomong sama istrinya, aku mau merantau ke Baghdad. Kemana? Nggak tahu. Kata dia. Sampai ke Baghdad, Baghdad pada waktu itu ibu kota Islam. Kota yang paling indah. Yang dikatakan orang yang belum pernah masuk Baghdad belum pernah melihat dunia pada masa itu. Dia datang ke Baghdad sampai sana malam hari nggak tahu dia mau kemana. Akhirnya dia tidur di pinggir jalan. Jadi di jalanan Baghdad dulu itu ada bangku-bangku buat orang istirahat. Dia tiduran di sana. Akhirnya ada polisi yang selalu patroli. Ditemukan sama polisi ini. Engkau ada apa tidur di sini? Kata dia. Engkau dari mana? Aku dari kota Fulan, kata dia. Dia sebutkan nama kotanya. Terus ke sini, kata dia. Ya aku mimpi, kata dia. Aku mimpi bahwasanya rizkiku di Baghdad, kata dia. Ya Allah, engkau kok percaya sama mimpi, kata polisinya ini. Aku ini berulang kali mimpi, kata dia. Mimpi apa? Kata. Aku mimpi bahwa di kotamu tuh ada satu tempat. Ada kampung, kata dia. Ada satu rumah di situ. Di belakang rumah itu ada pohon. Mungkin pohon tin atau apa yang besar. Di bawah pohon itu katanya ada harta yang tersimpan. Ini orang mendengarkan. Rumahnya dia yang disebutkan. Kata dia, oh iya kalau gitu aku pulang, kata dia. Pulang digali, betul ada. Antum bayangin. Allah kalau mau kasih rizki itu, ya Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi untuk semua permasalahan dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, siapa yang mimpi? Nah, ya artinya tadi ingat rizki itu tidak hanya dengan bekerja. Salah satunya dengan beristighfar, memohon kepada Allah Azza wa Jal, bersedekah, bertawakal, menyerahkan, menggantungkan semuanya kepada Allah. Ini orang nggak mampu sudah. Datang ke Ali bin Thalib, aku sudah nggak mampu. Ada di antara kita yang kadang-kadang memang benar-benar di titik putus asa, aku nggak tahu lagi gimana bayar hutangku. Apakah kemudian Ali memberikan uang kepada orang ini? Beliau sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin tertinggi umat Islam pada saat itu. Yang biasanya rakyat kalau berangkat ke sana pikirnya akan dapat uang. Dan Ali bin Abi Thalib juga pernah kejadian di masa hidupnya. Dia punya utang juga. Dia nggak punya pembantu, nggak bisa bantuin istrinya sendiri. Hidupnya susah. Bagaimana Fatimah datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam juga minta dibantu sama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi nggak dibantu dengan uang, dibantu dengan apa? Iman. Dibantu dengan iman. Maka Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada orang ini, ala u'allimuka, engkau mau nggak? Aku ajarin. Kalimatin, kata-kata atau doa, allamani hinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku diajarin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kana alaika mithlu jabali sirin dananir. Kalau engkau punya utang sebesar gunung Sir. Ada gunung pada saat itu. Namanya gunung Sir. Emas utangmu itu. La addallahu anka. Allah akan lunasi hutang. Qultu bala. Orang ini mengatakan, iya aku mau. Karena ada orang yang dikasih doa. Waduh kalau doa saya sudah sering doa. Maunya dia minta apa? Dibantu fulus. Dibantu materi. Ali bin Abi Thalib tidak langsung mengajarkan doa ini. Ditawari dulu. Engkau mau enggak? Engkau percaya enggak bahwasanya Allah akan melunasi hutang-hutang? Maka dia mengatakan bala. Qala qul. Kalau engkau mau, katakan Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dari keinginan kepada yang haram. Yang halal. Karena ada orang yang putus asa kemudian dia berpikir haram. Ada orang kayaknya nggak mungkin Ustaz, memang jalannya harus kayak nggak ada.
Minta sama Allah. Ikfini bihalalika an harami. Wa aghnini, kayakan aku dengan karuniamu. Karuniamu ya Allah. Bukan fulan, bukan allan. Karuniamu ya Allah. Agar aku tidak bergantung kepada selainmu. Jadi ini pelajaran tauhid. Masalahnya utang, solusinya iman dan tauhid. Muncul masalah. Saya sudah 2 tahun baca doa itu terus Ustaz. Gak lunas-lunas utang. Ada masalah. Boleh jadi masalahnya kita doanya itu gak yakin. Doanya juga gak sungguh-sungguh. Lisannya mengatakan itu tapi pikirannya bergantung kepada manusia-manusia. Hatinya condong ke sana. Seharusnya kita punya keyakinan di dalam hati kita kalau seluruh penduduk Indonesia mau membantuku melunasi utangku tapi Allah mengatakan tidak, nggak akan lunas utang. Itu pelajaran iman. Meyakini bahwa la ilaha illallah. Meyakini bahwa tidak ada daun yang jatuh sampai ke tanah kecuali dengan izin Allah. Tidak ada biji yang dibawa oleh burung. Kemudian dia jatuh di pohon, bukan di tanah. Kemudian dia tumbuh jadi benalu, kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kok bisa? Allah. Jadi semuanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah kita. Jadi kadang-kadang tadi kita baca doa ini tapi kurang yakin. Yang kedua, kadang-kala kurang banyak doanya. Seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu ya, jamaah yang kadang-kala meruqyah dirinya. Dia meruqyah dirinya lalu dia mengatakan kok nggak sembuh-sembuh. Mungkin dosisnya kurang. Mamanya ada orang kasih tahu engkau baca Al-Baqarah. Saya sudah baca Ustaz. Berapa kali? 2 kali. Loh boleh jadi engkau baca Al-Baqarah sampai mati. Obatnya itu. Berapa banyak orang-orang yang dikasih resep sama dokter diminum sampai mati. Ada obat sampai mati memang. Sebagian kita berhenti di tengah jalan karena merasa tidak ada efeknya. Maka sebagian orang yang dikasih resep sama dokter diminum sampai mati, di tengah jalan dia berhenti minum, boleh jadi penyakitnya tambah parah. Walaupun ketika dia minum menurut dia nggak ada efeknya. Padahal efeknya membuat dia tidak lebih parah. Sebenarnya itu. Lu ketawa ibu-ibu. Betul jemaah. Jadi tadi yang baca doa ini, kalau mamanya Ana baca doa ini Ustaz sehari 5 kali. Coba baca doa ini sehari ditambah 50 kali, 500 kali, 5.000 kali. Nggak ada batasannya. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku pasti aku kabulkan. Maka terus minta sama Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan hatinya penuh keyakinan, aku yakin ya Allah hanya Engkau yang bisa menyelesaikan. Kemudian ditambah dengan istighfar. Mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini harapannya digabung dengan doa yang sebelumnya tadi ya. Karena yang di sebelumnya itu ada tawassul dengan sifat Allah dan dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Baik. Di doa nomor 33. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa ada seorang yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengatakan sami'tu du'aaka lailah, aku semalam mendengar doamu. Fakana alladhi wasala ilayya minhu annaka taqul, dan yang sampai kepadaku dari doamu itu adalah Allahumma firli dzambi. Ya Allah ampuni buat aku dosaku. Wasi'li fi dari,
Dan lapangkanlah rumahku untukku. Wa barik li fima razaqtani. Dan berikan berkah untukku terhadap rezeki yang kau berikan kepada aku. Hadis tentang doa ini diperselisihkan kesahihannya. Sebagian ulama mensahihkan seperti Imam Nawawi, Ibnul Qayyim ya, mensahihkan hadis ini dan dikatakan hadisnya dhaif tapi maknanya sahih. Allahumma ighfir li dzambi. Ini jamaah. Meminta kepada Allah agar diampuni dosa. Karena memang kita adalah pendosa. Kemudian yang kedua, wawassi' li fi dari. Luaskan buat aku rumahku. Karena ada orang-orang yang hidupnya menderita gara-gara sibuk melihat rumah orang lain. Melihat rumahnya, ya Allah ya. Rumahnya fulan itu kamar mandinya kayak kamarku. Ada aja. Ana pernah masuk rumahnya orang, kamar mandinya kayak kamar tidur ana aja. Ya Allah. Kalau ana cerita sama istri ana, kira-kira apa kata istri ana? Waduh, harus ganti rumah kita ini. Tadi kita bagaimana qanaah? Rumah yang kita miliki bagaimana jadi lapang buat kita. Salah satu caranya ya doa minta sama Allah Azza wa Jalla. Karena memang di antara tanda-tanda, bukan tanda-tanda, faktor pendukung kebahagiaan seseorang, itu ada 4. Ini faktor eksternal ya. Karena kebahagiaan sejatinya adalah kesejahteraan, kedamaian yang dirasakan oleh hati. Tapi ada faktor eksternal yang mendukung kebahagiaan seseorang. Ada 4. Sebutkan ibu-ibu. Nah, siapa yang mau jawab? Angkat tangan. 4 faktor kebahagiaan. Afwan Ustadz, bismillah. Yang pertama, istri ataupun suami yang solih. Yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, kendaraan yang bagus, yang nyaman. Yang keempat, tetangga yang baik. Tetangga yang baik. Barakallahu fiik. Jazakillah khair. Nah, rumah yang luas. Tapi ada orang rumahnya sempit. Nabi SAW itu rumahnya kecil. Dan malu kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah merenovasi rumahnya sejak beliau tinggal di kota Madinah sampai beliau meninggal dunia, nggak pernah rumahnya direnovasi. Ketika beliau punya rizki yang direnovasi apa? Masjidnya. Karena dalam riwayat Khabbab bin Ard menyebutkan sebuah athar bahwa orang itu akan dikasih pahala sama Allah Azza wa Jalla dalam segala amal dia kecuali bangunan. Ada orang yang uangnya dihabiskan untuk bangunan tapi nggak digunakan. Sebagian orang Masya Allah kamarnya berapa? Alhamdulillah kamar di tempat anak ini ada 12 Ustaz. Anaknya berapa? 1. Terus buat apa? Nggak ada, cuma buat bangga-banggaan aja. Rumah yang luas itu menjadi faktor pendukung kebahagiaan. Iya. Tapi boleh jadi rumah kita sempit, tapi kita baca doa ini. Jadi lapang. Asalkan ada istri yang soleha tadi Ibu. Jangan rumahnya sudah sempit, istrinya cerewet, banyak nuntut. Kira-kira yang dilakukan bapak-bapak apa? Apa yang dilakukan kalau punya istri kayak itu? Rumahnya sempit, istrinya cerewet, banyak nuntut. Apa bapak-bapak? Ganti? Ada yang ganti gitu ya jamaah. Nah, ya jadi faktor kebahagiaan itu adalah pasangan hidup yang soleh. Jadi kalau rumahnya sempit, tapi karena orang ini sudah doa supaya buat aku rumahku jadi luas ya Allah. Jadi pulang ke rumahnya, istrinya menyambut dengan senyum ya. Ketika suami nggak bawa apa-apa, yang ada bawa utang mamanya. Sang istri mengatakan insya Allah kita minta sama Allah.
Jadi baca doa ini kemudian wabarik li fima razaqtan. Dan minta kepada Allah berkah di rizki yang diberikan. Karena ada suami yang bawa rizki banyak tapi jadi penyakit. Nggak berkah. Sampai ada orang yang mengatakan, kenapa ya kok anakku sering sakit ya. Oh boleh jadi masalahnya di rizki. Kenapa kok ribut terus dalam rumah? Boleh jadi rizkimu nggak halal. Akhirnya nggak diberkahin sama Allah SWT. Taib. Kemudian doa yang selanjutnya. Di nomor 34. Hadisnya sama dengan hadis yang sebelumnya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di mana di antara doa yang biasa dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma matti'ni bisam'i wa basari waj'alhumal waritha minni wansurni ala man zalamani wa arini fihi tha'ri. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kenikmatan kesehatan dan fungsi pendengaranku dan penglihatanku. Dan jadikanlah keduanya tetap terpelihara hingga akhir hidupku. Ini seperti yang tadi malam kita bahas. Minta mati, pendengaran dan penglihatannya masih berfungsi dengan baik. Kemudian wansurni ala man zalamani. Dan tolonglah aku atas orang yang mendolimi diriku. Ada poin penting di sini jemaah. Kita itu dianjurkan memaafkan orang yang mendolimin kita. Tapi dengan catatan, maaf yang kita berikan kepada orang itu jadi baiknya orang itu. Karena ada orang yang kalau kita maafkan ternyata dia tambah buruk. Jadi jangan serta-merta pokoknya aku mau maafkan, aku ingin Allah memberikan pahala yang besar. Baik, ini orang umpamanya membunuh. Boleh kita memaafkan pembunuh itu. Tapi kalau orang ini dimaafkan kemudian dia nanti membunuh lagi. Berarti maaf kita menjerumuskan dia kepada dosa lain. Seharusnya orang ini dibunuh. Jangan dimaafin. Makanya di kasus-kasus yang kadang-kala keluarganya minta damai ya. Udahlah minta damai, minta maaf dan itu kita lihat. Apakah orang ini termasuk orang yang kalau dimaafkan dia akan baik? Karena Allah mengatakan faman afa wa aslah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki. Fa'ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi maaf yang memperbaiki itu yang dianjurkan. Kalau tidak ya kita doakan. Agar orang yang mendolimin kita ini dibalas sama Allah Azza wa Jalla. Dan dalam mendoakan keburukan buat orang yang mendolimin kita. Jangan sampai doa kita ini berlebihan. Kita akhirnya zalim. Yang awalnya kita dizolimi. Jatuhnya terakhir kita mendolimi. Umpamanya ada orang nyuri motor kita. Kira-kira antum mau doakan apa buat orang itu? Ya Allah, mudah-mudahan dia tabrakan bapaknya, anaknya, istrinya. Yang nyuri siapa? Suaminya. Kenapa kita doakan keburukan juga buat keluarganya dia? Gitu. Maka lebih baik kalau antum dizolimin orang, doanya doa ini. Sudah. Wansurni ala man zalamani. Ya Allah, tolonglah aku atas orang yang mendolimin diriku. Atau kita doakan, ya Allah berikan hukuman yang setimpal buat orang itu. Hukuman yang setimpal. Dan insya Allah, Allah akan memberikan hukuman yang setimpal. Tapi kalau kita mendoakan, boleh dengan doa yang kita buat sendiri, boleh jadi kita mendolimin orang. Kemudian wa arini fihi tha'ri. Dan perlihatkan kepadaku pembalasan terhadapnya. Boleh kita minta kayak gitu.
Jadi ada orang-orang umpamanya yang suka ngambil tanahnya orang. Dia ngambil tanah kita 1 meter. Kita ngomong adalah cuma 1 meter, biarlah anak ikhlaskan. Loh jangan diikhlaskan. Nih orang kerjanya memang ngambil tanahnya orang. Tapi kalau dia berbuat salah nggak sengaja, ya udah dimaafin. Sebab ini doa yang ke-34. Baik, kita lanjutkan ke doa yang nomor 35. Ini doa agar dikaruniai istri soleha, bukan cuma istri ya, tapi pasangan yang baik, yang menyejukkan hati dan anak-anak yang soleh. Insya Allah doanya semua hafal yang ada di surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata. Seneng kalau ngelihat jemaah. Dari siapa? Dari pasangan-pasangan kami. Dari keturunan-keturunan kami. Waj'alna, dan jadikan kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Karena ada jadi pemimpin tapi buat orang-orang jahat. Oh dia Masya Allah pemimpin di sana, tapi yang dia pimpin bukan orang-orang bertakwa. Ini minta supaya jadi pemimpinnya orang-orang bertakwa. Dan ingat, tidak akan menjadi pemimpin orang-orang bertakwa sampai dia menjadi pengikut orang-orang bertakwa. Jadi di hadis ini ada 2 makna. Minta dijadikan pemimpin untuk orang-orang bertakwa, tapi tahapannya menjadi pengikut orang-orang yang bertakwa. Jadi doa ini bukan hanya buat bapak-bapak ya, ibu-ibu juga boleh meminta kepada Allah dengan doa ini. Kemudian nih doanya Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, karunikanlah kepada aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Di Nabi Zakaria ini tidak berhenti berdoa. Tapi beliau itu juga di waktu-waktu, di momentum-momentum yang diharapkan mustajab, beliau berdoa. Salah satunya, Nabi Zakaria baca doa ini ketika melihat di kamarnya Maryam itu ada buah-buahan. Ada buah-buahan musim panas di saat musim dingin. Ada buah-buahan musim dingin di saat musim panas. Tanya, dari mana engkau ini? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Itu dari sisi Allah. Ketika diingatkan kepada Allah, langsung Nabi Zakaria doa. Ya Allah, seakan-akan beliau mengatakan, ya Allah engkau kasih Maryam itu ya Allah. Aku minta ya Allah. Langsung minta. Jadi buat orang-orang yang kadang-kala gak punya anak bertahun-tahun. Kemudian melihat ada fulan punya anak. Ada salah satu jamaah kita ini yang gak punya anak, Anda lupa mungkin 17 tahun. Kemudian baru dikasih anak sama Allah SWT. Jadi ketika kita melihat ada keagungan Allah, pada saat itu mintalah sama Allah SWT. Ya Allah engkau kasih fulan, aku minta ya Allah. Kita kan gak boleh iri, gak boleh dengki. Tapi yang kita diperintahkan oleh Allah adalah meminta seperti yang Allah berikan kepada fulan. Maka di sini Nabi Zakaria tidak minta buah. Tapi dia punya keinginan minta anak. Dia mengatakan, Rabbi habli min ladunka. Wahai Rabbku, karuniakan kepada aku. Ini jemaah, jadi terjemahan kadangkala bahasa Indonesia itu tidak menggambarkan atau tidak lengkap seperti yang disebutkan dalam bahasa Arab. Kita lihat di sini, Rabbi, wahai Rabbku, habli. Karuniakan kepada aku min ladunka, dari sisimu.
Jadi Nabi Zakaria tidak menyebutkan permintaannya dulu. Dia mengatakan, anugerahkan kepadaku dari sisimu, baru yang dipinta. Dzurriyyatan thayyibah. Seperti doanya juga istrinya Fir'aun. Di sini, merangkai kata-kata dalam doa itu butuh hikmah. Istrinya Fir'aun mengatakan, Rabbibni li indaka. Wahai Rabbku, bangunkan untuk aku di sisimu. Apa belum dia sebutkan? Baru rumah. Sama Nabi Zakaria di sini. Anugerahkan kepadaku dari sisimu apa? Dzurriyyatan thayyibah. Kemudian beliau mengatakan innaka sami'ud du'a. Ini pentingnya maksa. Dan merayu Allah. Jadi maksa dengan kata-kata yang indah. Nabi Zakaria mengatakan innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Ini Nabi Zakaria. Kemudian ini doanya Nabi Zakaria juga minta anak ya. Dengan mengatakan Rabbi la tadharni fardan di halaman 66 ya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seseorang diri tanpa keturunan. Ini juga maksa jemaah. Minta ya Allah. Kalau tadi doanya anugerahkan kepada aku dari sisimu, di sini minta jangan biarkan aku hidup sendiri ya Allah. Nggak punya keturunan. Wa anta khairul warithin, dan engkau adalah sebaik-baiknya pewaris. Kemudian Nabi Ibrahim juga doa nih. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Bukan hanya minta anak. Tapi minta anak yang spesial. Apa? Salihin. Rabbi habli minas salihin. Jadi buat yang belum punya anak, yang mau nambah anak ya. Dan subhanallah jamaah. Alhamdulillah, ana bersyukur ya. Generasi yang sekarang ini anaknya banyak-banyak. Dibandingkan dengan generasi bapak ana. Kalau ana melihat generasi bapak ana berbeda dengan generasi kakek ana. Kakek ana itu punya anak 10. Anak-anaknya nggak ada yang punya anak 10. Paling mentok 5. Generasi ana nih. Ana lihat saudara-saudara anak, anaknya banyak-banyak. Kawan-kawan anak, anaknya banyak-banyak. Bapaknya punya anak cuma 2, cuma 3 atau 4. Nih cucunya banyak sekali. Dan ingat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk banyak-banyak anak. Karena beliau mengatakan fa inni mukatsir bikumul umam yaumal qiyamah. Aku itu senang dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Maka ketika bapak-bapak ini ngomong sama istrinya mau nambah anak, ayo bismillah. Untuk apa? Untuk membuat Nabi SAW bergembira. Memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin ibu-ibu merasa capek ya. Capek Ustaz, enak suami Ustaz. Anak yang jadi istri. Semua kelelahan. Jadi pahalanya perempuan sama laki-laki beda tentunya. Makanya kenapa anak itu harus lebih berbakti kepada ibunya, baru bapaknya. Karena memang ibunya lebih capek, lebih lelah. Bagaimana seorang ibu hamil? Yang kalau sudah hamil dia akan merasakan ketidaknyamanan dalam hidupnya. Apalagi anaknya tidak diharapkan. Yang lihat suaminya, ini penyebabnya. Na'udzubillah, gitu kan. Sampai ada cerita bahwasanya di Malaysia itu rumah sakit bersalin itu apa jemaah? Rumah sakit korban laki-laki. Padahal enggak jemaah. Enggak lah. Jadi ingat, hendaklah memperbanyak anak ya. Buat bapak-bapak apalagi nanti generasi kita. Jadi kalau punya anak yang mau nikah, semangatin dia. Nah paling engkau punya anak 12. Ya ini kan generasi yang
yang takut. Ana ingatkan kembali. Di Bondowoso ada seorang Ustadz Zain Bawazir rahimahullahu ta'ala. Dia punya anak 28 dari satu istri. Satu istri 28. Di Jakarta. Anak ketemu sama Sohib. Oh nggak salah namanya Muhammad Shibli. Dia cerita keluarga bapaknya itu 25. Ketika anak dikasih tahu anak nggak percaya. Anak langsung WA dia. Anak tanya, bener abamu satu saudara 25? Iya Ustaz. Dan umi anak dan jiddah anak, nenek anak nggak punya pembantu. Sekarang anaknya 2, pembantunya 7. Anaknya 2. Ini khusus buat kebun. Ini khusus buat masak. Ini buat cuci baju. Ini buat nyetrika. Ini buat apa? Makanya daripada pakai pembantu, anaknya banyakin. Dia cerita, jadi anaknya ini ketika sudah besar, dia yang akan bantuin ibunya ngurusin adiknya. Seperti itu jemaah. Tumbuhlah generasi yang siap untuk berumah tangga. Karena sejak kecil seperti itu siklusnya. Jadi kakak pertamanya bantuin ibunya kalau sudah punya anak lagi. Dia gendong, dia ini, itu. Sekarang mana anak-anak gendong boneka sekarang jemaah. Dulu kita masih lihat ya anak-anak gendong boneka ya kemana-mana. Dia minta diiketin sama ibunya. Sekarang jarang sekali kita melihatnya. Maka kasih anak-anak kita boneka hidup. Adiknya nih. Gendong kau itu seperti itu. Jadi kalau engkau mau bermain ya sudah sama anak itu. Jadi ingat doalah. Nabi SAW akan bangga dengan banyaknya umat. Kita bisa datang laporan kepada Nabi SAW nanti ketika jumpa sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku alhamdulillah kasih anak sama Allah 23. 25. Rizkinya gimana? Ya Allah akan kasih rizki insya Allah. Baik, kemudian di halaman 68. Oh, yang 67 ya, 67 jemaah. Ini doa agar kita dikasih anak keturunan yang rajin sholat ya. Karena kita tahu sholat ini rukun Islam yang kedua. Dan ternyata memang melaksanakan sholat itu membutuhkan perjuangan dan pertolongan Allah tentunya. Berapa banyak kita melihat anak-anak yang bisa main bola 45 kali 2. 45 menit dia main bola jamaah. Sholat gak bisa. Dia bisa naik gunung. Antum pikir orang-orang yang mendaki gunung itu pada sholat. Mereka yang mau lihat apa? Sunrise. Sampai ada orang-orang lihat, anak mau lihat sunrise. Kata tiap hari kita lihat sunrise. Kata dia, ada apa sampai naik gunung gitu. Tiap hari kita lihat tuh sunrise. Kadangkala mereka sepertiga malam akhir naik gunung. Di waktu yang mustajab dia naik gunung. Tapi ternyata dia tidak mengikuti perintah untuk sholat subuh ketika fajar terbit. Yang ada ketika matahari terbit foto-fotoan kemudian di-share bikin status. Sholat enggak. Dan memang berat mendirikan sholat. Kenapa orang tua harus membiasakan anaknya sholat? Membiasakan ketika anaknya belum wajib sholat. Nabi Ibrahim aja doa kayak gini. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Beliau sudah sholat. Beliau imamnya orang-orang yang sholat. Doanya minta apa? Ij'alni muqimas sholat. Jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Jadi bukan sekedar sholat. Tapi mendirikan sholat. Boleh jadi sebagian kita sampai saat ini belum mendirikan sholat. Tapi dia sholat. Dan bicara orang sholat, Allah mengatakan, fawailun lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Kenapa? Karena mereka tidak mendirikan sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Jadi minta, wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Kita lihat ya terjemahannya dan kita lihat bahasa Arabnya.
Kalau di bahasa Arabnya dikatakan Robbi, yang artinya wahai Robku, ij'alni, jadikan aku muqimas sholat. Orang yang mendirikan sholat. Baru wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku. Tapi terjemahannya enggak. Ya Tuhanku, jadikan aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Jadi sebagian ini mungkin dihilangkan. Dan dari anak cucuku orang yang mendirikan sholat. Terus Rabbana, dipanggil wahai Rabb kami, wa taqabbal doa. Minta supaya doanya dikabulkan. Lalu sebelum ayat 40 dari surat Ibrahim ini, di ayat 35, jamaah catat ya. Di surat Ibrahim ayat 35, itu Allah mengatakan wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jadikan negeri ini negeri yang aman, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Jadi memang kebanyakan orang itu hanya membaca doa Nabi Ibrahim yang ayat 40 ini. Lupa bahwa di ayat 35 sebelum minta mendirikan sholat, Nabi Ibrahim minta tauhid agar dihindarkan dari kesyirikan. Wajnubni, hindarkan aku, wabaniya, dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Apa gunanya sholat kalau kita melakukan kesyirikan? Nggak ada manfaatnya. Karena kesyirikan itu menggugurkan semua amalan. Baik, kemudian di halaman 68 nih, doa agar bukan tidak terkena ain ya, tidak menimpakan ain kepada orang lain. Agar kita tidak menimpakan ain kepada orang lain ya. Jadi bicara ain ini adalah pengaruh buruk dari pandangan seseorang disertai kekaguman dan iri. Atau kekaguman aja tapi tidak menyebut nama Allah. Jadi di masa Nabi SAW ada sahabat yang sedang mandi. Ada sahabat lain yang melihat. Sahabat yang mandi itu namanya Sahal bin Hanif. Lagi mandi, satu sahabat ngeliat putihnya Amir. Dia baru ngeliat kawannya ini ternyata putih dan kulitnya bagus banget. Ketika dia kagum, dia mengucapkan sesuatu, langsung lumpuh. Sahabat ini. Akhirnya Nabi SAW tanya, kalian kira-kira siapa yang menyebabkan orang ini seperti ini? Amir, kata, disebutkan Amir bin Rabi'ah. Akhirnya dipanggil Amir bin Rabi'ah sama Nabi SAW, disuruh wudhu. Kemudian setelah wudhu disuruh cuci kakinya sampai lututnya. Kemudian menyuci yang di dalam sarungnya juga. Lalu disiramkan kepada Sahal bin Hunayf atau Hanif. Kemudian dia bangun lagi seger. Seperti tidak terkena penyakit. Kita lihat di sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yamna'u ahadukum idza ra'a min akhihi ma yu'jibuhu min nafsihi aw fi malihi." Tidak ada yang menghalangi salah seorang dari kalian jika ia melihat sesuatu dari saudaranya yang ia kagumi ya, baik dari dirinya atau hartanya, untuk mendoakan ayyubarrik alaih, mendoakan keberkahan. Jadi kalau melihat orang lain, lihat anaknya lucu banget, katakan barakallahu fi. Allahumma barik. Atau yang sering banyak kita dengar baca apa? Masya Allah. Tapi sebenarnya yang lebih utama itu mendoakan keberkahan. Allahumma barik fi. Allahumma barik alaih. Sebagian ulama di antaranya Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan ucapan Masya Allah la quwata illa billah itu kalau kita melihat harta kita. Kita melihat kebun kita jemaah ya. Ya Allah bagus banget. Sebagian mungkin lihat rumah kita. Kita melihat milik kita sendiri. Maka yang dibaca apa? Masya Allah la quwata illa billah. Tapi kalau kita melihat milik orang lain, apa yang kita baca? Barakallahu fi. Allahumma barik fi. Tabarakallah alaih. Jadi kita meminta supaya diberkahi orang ini.
Dan memang ada orang-orang yang ainnya itu jamaah jahat. Ketika dia melihat ada sohibnya punya burung, ini kejadian nyata. Ada sohibnya itu punya burung yang pandai berkicau. Ketika dia datang, aduh bagus inti punya burung. Langsung gak bisa berkicau. Jemaah. Itu hak, itu benar seperti itu. Dan di beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya al-ain tudkhilur rajul al-qabr. Ain itu bisa memasukkan seseorang ke kuburan, wa tudkhilul jamal al-qidr, dan memasukkan onta ke panci. Kalau kita tidak mendoakan kebaikan. Dan kebanyakan penyakit itu dari ain. Agar kita terhindar dari ain itu, salah satunya ya membaca Qul a'udzu birabbil falaq ya. Selalu dibaca doa itu dan minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal. Beberapa orang itu nulis di mobilnya Masya Allah. La quwwata illa billah. Ya dia ingin orang supaya baca itu. Tapi jangan sampai kita niatnya menjadikan itu jimat di mobil kita. Bukan. Tapi kita ingin niatnya itu orang lain supaya membaca itu. Bukan kita ini untuk menjaga mobil anak. Enggak. Kalau menjaga mobil ya engkau yang mendoakan. Bukan dikasih tulisan kemudian engkau tidak berdoa. Baik, kemudian yang terakhir mungkin waktu anak sampai jam berapa jemaah? Oh, udah habis sudah waktunya. Baik, yang terakhir ini baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau terkena musibah, apapun musibahnya ya, baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena banyak orang terkena musibah, yang pertama dia keluarkan dari mulutnya itu memaki kadang-kadang. Contoh mobilnya ditabrak dari belakang. Ketika dia keluar melihat ternyata parah, apa yang dia katakan? Apa jemaah? Mana? Gak ngelihat engkau. Yang ngelihat lah, cuma remnya belum mau diapain gitu. Maka seharusnya ketika engkau melihat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada seorang ayah ya. Anaknya itu ngasihkan kunci kepada ayahnya. Subhanallah. Belum sampai tangan ayahnya udah dilepas sama anaknya. Jatuh patah kuncinya. Kira-kira bapak akan ngomong apa sama anaknya? Kita akan marah. Nah, taruh di tangannya Abah. Seharusnya yang pertama dia katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anaknya nggak ingin kunci itu patah. Yakin. Tapi itu namanya musibah. Sesuatu yang tidak kita inginkan. Maka katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Allahumma indaka ahtasib musibati fa'jurni fiha wa abdilni biha khairan minha. Ini riwayat Abu Dawud ya. Dan Ahmad. Yang artinya ya Allah, aku menyerahkan perhitungan musibahku, atau aku berharap sebenarnya artinya, aku berharap pahala dari musibahku ini dan berikan balasan buat aku dan berikan ganti yang lebih baik. Yang diriwayat Imam Muslim, yang insya Allah banyak dihafal oleh jamaah, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Itu lebih ringkas. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini jemaah. Ana masih punya waktu lagi. Apa sudah habis? Besok subuh ya? Oke, alhamdulillah. Besok kita lanjutkan insyaallah jemaah. Barakallahu fiik. Ana kembalikan ke coach kita. Ana lihat sebagian jemaah sudah mulai tidur. Kayaknya perlu dikasih game lagi nih jemaah. Baik, terima kasih. Iya. Kami sampaikan terima kasih, jazakallah khairan, barakallahu fiik kepada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama. Bapak Ibu mohon waktu sebentar, jangan meninggalkan tempat, ada info penting yang perlu kami sampaikan. Baik, untuk yang pertama bisa dilanjut dengan istirahat, kemudian kita lanjut sholat maghrib dijamak dengan isya.
pada pukul 18.00. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, sholat maghrib dan isya jamak akan dilaksanakan pukul 18.00. Setelah sholat kita persilakan untuk makan malam, kemudian kita berkumpul lagi jam 19.30 untuk kajian tanya jawab bersama Ustadz Syafiq Riza Basalama, Ustadz Amin Nur Bait dan juga Ustadz Abdurrahman Zahir. Ya, kami sarankan untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sehingga nanti bisa diajukan. Demikian Bapak Ibu untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Oh baik, ya ini info panitia, nanti tanya jawab dilakukan, pertanyaan disampaikan melalui tulisan ya dengan menggunakan kertas. Jadi nanti kertas sampaikan ke panitia, panitia yang akan membacakan. Jelas Bapak Ibu? Baik, terima kasih, alhamdulillah kami persilakan untuk bisa istirahat dan persiapan sholat maghrib berjamaah. Kami informasi tambahan, di depan ada snack, silakan makan snack sebelum makan malam. Jadi sebelum makan malam kita makan snack terlebih dahulu sebagai pembukaan. Syukur.